Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren. Di sini saya ingin membaca ceramah saya tentang bullying atau pembulian. Tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atas curahan rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lain yang dia nilai lebih lemah. Perilaku negatif tersebut bisa berupa menghina dengan kata-kata kasar, menyakiti secara fisik, atau bahkan mengejek secara daring melalui media sosial. Jadi teman-teman, bullying sangat berbahaya. Dampaknya pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Ketika seseorang menjadi korban bullying, mereka seringkali merasa terisolasi, takut, dan depresi. Hal tersebut tentu dapat memengaruhi kinerja akademik, hubungan sosial, dan bahkan kesejahteraan mental mereka. Dalam Islam, bullying atau penganiayaan adalah sesuatu yang sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim pun yang menzolimi saudaranya. Maka barang siapa yang mendapati saudaranya dalam keadaan lemah, hendaklah ia memberikan pertolongan padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Islam tentang bullying? Menurut Islam, bullying adalah dalam kehidupan majemuk. Perbedaan itu hal biasa, fitrah orang biasa bilang tidak ada kelompok massa yang memiliki kesamaan total. Habitat, hobi, suku, bahasa, agama, skill, pola pikir, sikap, dan lainnya selalu menjadi pembeda. Karenanya kita perlu memahami ini agar tidak mudah ngejudge orang lain. Mudahnya ngejudge kepada sesama mengakibatkan seseorang mudah merasa lebih benar dari orang lain. Lalu tanpa sadar muncul sikap benci. Saat momennya cocok, tidak segan diekspresikan melalui perilaku bullying, yaitu perilaku agresif, disengaja yang menggunakan ketidakseimbangan, kekuasaan, atau kekuatan. Belakangan, perilaku bullying makin ngehit. Setidaknya orang-orang sering menyebut, tapi ingat, bullying itu berbeda dengan berkonflik. Kalau konflik melibatkan antagonisme antara dua individu atau lebih, ada dua pihak yang saling serang, baik fisik maupun mental. Artinya setiap dua individu atau lebih dapat berkonflik, berselisih, atau berkelahi. Lain halnya dengan bullying yang terjadi begitu saja dengan ketidakseimbangan kekuatan. Bentuknya macam-macam, seperti mengejek, merendahkan, meludahi, menghina dengan kata-kata kotor dan keji, memukul, menendang, dan perilaku penyerangan lainnya. Di era sekarang, bullying makin menggila. Di sekolah-sekolah banyak terjadi bullying yang berujung penganiayaan. Berapa banyak anak-anak sekolah yang trauma gegara perilaku ini. Juga sudah tidak terhitung yang sakit, cacat, dan meninggal. Fenomenanya ada di sekolah biasa, ada juga di sekolah yang menerapkan gaya semi militer. Kalau dilacak dalam sejarah, perilaku bullying sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai hidup berkelompok. Saat manusia berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena manusia menurut Al-Ghazali memiliki daya jiwa kebinatangan bahimiyah yang tercakup untuk ghadzab atau marah dan syahwat atau birahi.
Sejak zaman Nabi Adam, sifat itu sudah ada. Kisah Qabil dan Habil menjadi bukti akan hal ini. Mungkin lebih dekat disebut konflik daripada bullying. Nah, pada era para pra-Islam, begitu banyak perilaku bullying. Suku yang kuat biasa membuli suku yang lemah. Demikian juga negara-negara kuat sering ngebully negara-negara lemah atau negara kecil. Di zaman kerajaan Nusantara, kerajaan-kerajaan besar membuli kerajaan yang lebih kecil. Bullying dilakukan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan. Tidak ada kesetaraan posisi sehingga yang besar berbuat seenaknya kepada yang lebih kecil. Jadi perilaku bullying memang menyakitkan dan terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Lalu bagaimana menurut Islam? Menurut Islam, bullying adalah Islam diturunkan justru untuk memberantas perilaku bullying dalam berbagai bentuknya, seperti diuraikan di atas bagaimana budaya bullying marak terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam. Bahkan sejarah Muslim kuno, kemunculan perbudakan dalam sejarah dunia akibat peperangan, penculikan, dan kemiskinan. Sistem perbudakan adalah bentuk bullying yang paling nyata karena adanya ketidakseimbangan, dan Islam datang untuk memberantas sistem perbudakan. Sistem perbudakan pada masyarakat pra-Islam berjalan di semua lini kehidupan. Siapa yang kuat maka dia berhak mendapatkan hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan seperti barang dagangan, bisa dikawini, dijadikan buruh kasar, asisten pribadi atau hal lainnya. Harta dan martabat kemanusiaan hilang, status kehambaannya begitu hina, sering mendapatkan cemohan, perlakuan kasar, dan perlakuan tidak adil lainnya. Perintah kemerdekaan budak adalah cara Islam menghapus ketidakadilan di dunia ini. Dalam Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang tercipta paling mulia. Karenanya, hukum Islam lahir didasarkan pada spirit mengagungkan Tuhan dan memuliakan sesama dengan menjunjung tinggi akhlak. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, artinya sesungguhnya aku ditulis di muka bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pesan utama hadis ini adalah bagaimana Islam datang untuk membimbing umat manusia untuk berpegang teguh pada etika kemanusiaan. Bullying, penindasan terhadap kaum lemah seperti perbudakan, bertindak semena-mena, kezaliman, ketidakadilan, gender, dan lain-lain adalah musuh Islam paling nyata saat itu. Islam datang membawa keteraturan, ketertiban, menghormati harkat dan martabat manusia dengan saling menghargai antara satu dengan yang lain, menjunjung tinggi kehormatan dan perilaku mulia lainnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencelah dirimu sendiri. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama. Karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang mengolok-olok. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain, apalagi dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya bullying di dunia nyata dan maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah atau serangan fisik kepada pihak lain adalah perilaku keji. Jadi, hukum bullying adalah haram karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak nama baik, citra, atau harkat kemanusiaan.
Dengan alasan apapun, bullying tetap dilarang oleh Islam bagi para pelaku yang terlanjur melakukannya. Harus meminta maaf kepada korban agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Wallahu alam. Sekian ceramah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.